kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saya Ayu Wulandari, asal sekolah SD Negeri 23 Rambutan. Saya Bibi Permatasari dari SMA Negeri Plus 2 Banyuasin 3. Saya Noralina dari sekolah SMPN 3 Sumber Marga Telang. Bu Pipi. Waalaikumsalam Bu Ayu. Ya, bagaimana kabar Bu Pipi hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah Bu Pipi kabarnya baik. Oh iya Bu Pipi, ini rencananya Bu Pipi akan melakukan proses coaching ya hari ini? Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching nih Bu, ada sedikit yang mau saya bicarakan ya Bu. Ada rubrik penilaian, jadi nanti ada rubrik penilaian itu yang pertama supervisi. Adapun yang mau dinilai ya Bu, sudah memiliki prinsip seorang coaching, kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya ada kompetensi inti dari coaching itu sendiri, ada kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dengan rasa. Dan selanjutnya ada alur tirta, yang mana alur tirta ini meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baiklah Bu Pipi, kira-kira nih dari yang sudah Ibu sebutkan tadi, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan dalam percakapan nanti? Saya akan meningkatkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa dan mendengar aktif Bu Ayu. Oke, baiklah Bu Pipi, bagian kompetensi yang spesifik apa yang akan Ibu kembangkan lagi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Bagaimana kompetensi spesifik apa yang ingin Ibu kembangkan? Mendengarkan aktif agar bisa menggali potensi sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, dari situ Ibu kira-kira tolak ukur indikator pencapaian apa yang ingin Ibu capai dalam percakapan? Indikator menerapkan alur tirta secara runtut dan menggali potensi ide untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baiklah Bu Pipi. Selanjutnya Bu Pipi silakan melakukan coaching. Semoga kegiatan Bu Pipi diberikan kelancaran. Ya, amin. Terima kasih Bu Ayu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Pipi. Assalamualaikum Bu Nora. Waalaikumsalam Bu Pipi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nora? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bu Pipi? Alhamdulillah baik juga. Saya dengar ada yang ingin Ibu ceritakan kepada saya. Apa itu Bu Nora? Iya Bu, ada yang ingin saya ceritakan kepada Ibu. Ini ya Bu, di sekolah saya itu akhir-akhir ini saya perhatikan siswa ini bosan belajar karena pembelajaran yang monoton. Oh, jadi dapat saya simpulkan kalau di sekolah Ibu Nora itu pembelajarannya kurang variatif jadi ya Bu. Iya benar Bu, paling-paling metode yang dipakai hanya ceramah saja dan gaya belajar yang begitu-begitu saja sehingga siswa tidak antusias untuk belajar. Jadi dari percakapan ini apa yang ingin Ibu Nora dapatkan? Saya ingin adanya perubahan sedikit tidaknya, yaitu cara pembelajaran yang lebih variatif. Oh, jadi Ibu inginkan adanya perubahan di rekan guru untuk merubah cara belajar ya Bu? Iya betul sekali Bu. Nah Bu, dari perubahan tersebut seperti apa nih yang Ibu inginkan dari rekan Ibu? Perubahan yang ingin saya supaya menjadi lebih baik lagi memanfaatkan sarana yang ada di sekolah secara maksimal. Oh, seperti itu. Jadi tentang pembelajaran bervariatif nih, kira-kira menurut Bu Nora di level berapa nih pembelajaran variatif saat ini? Kalau di sekolah saya sepertinya ada di level 5 sih Bu. Oh, di level 5. Kalau Ibu inginkan nih ke depannya di level berapa Bu Nora? Tidak terlalu banyak sih Bu, karena itu saya ingin paling tidak di level 7 saja. Karena di sini banyak juga guru yang mau berubah tapi bingung untuk memulainya bagaimana. Kalau sudah begitu, apa langkah yang akan Ibu lakukan untuk membantu guru-guru untuk dapat melakukan perubahan terutama di pembelajaran Bu Nora? Mungkin kami akan berdiskusikan kepada rekan-rekan yang ingin perubahan dalam pembelajaran yang mungkin akan melakukan pendampingan yaitu mentoring. Mentoring ya Ibu, baik melakukan mentoring ya Bu Nora. Selain mentoring nih, apa sih strategi yang lain yang Ibu terpikirkan ke depannya? Sepertinya bila mencakup skala yang besar, kami akan melakukan pendampingan, workshop, dan pelatihan yang mana biar tercover semua guru. Baik Ibu, jadi mentoring ataupun workshop ya Bu Nora, kira-kira nih yang nyaman untuk dilakukan saat ini itu apa Bu Nora?
Kayaknya mentoring dulu ya Bu, karena dapat adanya perubahan langsung. Kalau pelatihan itu sepertinya akan susah karena merupakan tuntutan dari sekolah, bukan dari kesadaran diri. Seperti itu. Baiklah nih Bu Nora, kira-kira siapa sih yang dapat membantu Ibu Nora dalam melaksanakan mentoring ini? Iya. Kalau ingin minta bantuan, kebetulan di sekolah kami ada seorang rekan guru yang dia ahli dalam IT. Jadi mungkin saya meminta beliau untuk membantu saya untuk menyatukan konsep sehingga sasarannya akan lebih luas lagi. Baik, jadi di sini Ibu akan berkolaborasi dengan guru yang lihai IT tadi ya? Iya, Bu, ya? betul sekali Bu. Saya akan berkolaborasi dengan teman-teman rekan kerja saya di sekolah saya. Baiklah Bu Nora, dari percakapan kita ini tadi apa yang Ibu dapatkan? Saya sudah ada sedikit gambaran tentang perubahan di sekolah saya, yaitu dengan memberikan dampak perubahan selama pembelajaran yang bervariatif dengan melakukan cara mentoring kepada rekan-rekan guru. Jadi kapan nih Ibu akan melakukan mentoring tersebut? Sepertinya secepatnya ya Bu, mungkin minggu depan saya akan melakukannya. Wah, saya sudah tidak sabar menunggu cerita selanjutnya dari Bu Nora. Nanti lain waktu kita akan ngobrol lagi ya Bu Nora. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Ibu telah bersedia mendengarkan permasalahan saya sehingga membantu saya menemukan solusinya. Sama-sama Ibu, semoga kita bertemu lain waktu lagi Bu Nora. Baik Bu Vivi, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nora. Baik Bu Pipi, dari pengamatan yang sudah saya amatin tadi selama percakapan Ibu dengan coachingnya tadi, Ibu sudah bagus ya Bu. Di situ sudah ada rubrik penilaian. Ibu sudah memiliki prinsip seorang coach itu seperti apa, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ibu juga sudah melakukan kompetensi inti sebagai coaching. Ibu melakukan kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot dengan rasa. Ibu juga sudah menerapkan alur tirta yang ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, terima kasih Bu Ayu. Sama-sama Bu, semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Iya, Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Pipi. Assalamualaikum Bu Nora. Waalaikumsalam Bu Vivi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nora? Alhamdulillah baik Bu Vivi. Gimana juga kabarnya ini Bu Vivi? Alhamdulillah sehat. Ibu akan melakukan proses coaching ya hari ini. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu ya Bu. Boleh ya Bu, nanti pada saat coaching antara coaching dan coaching akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang akan dijadikan acuan seperti supervisi atau pengamat, sudah memiliki prinsip seorang coach, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan juga ada kompetensi inti dari coaching seperti presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan rasa. Menerapkan alur tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dari kompetensi yang tadi yang saya sebutkan, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan pada percakapan ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif sehingga dapat mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Nah, dari bagian kompetensi spesifik apa yang ingin dikembangkan lagi Bu Nora? Yang ingin dikembangkan lagi yaitu mendengarkan aktif supaya bisa menggali potensi dari coach sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, untuk tolak ukur indikator pencapaian yang ingin dituju dalam percakapan ini apa ya Bu Nora? Indikator yang ingin saya tuju yaitu menggunakan alur kita sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Ibu, semoga proses coachingnya hari ini berjalan lancar dan sukses ya Bu Nora. Terima kasih Bu Vivi. Iya, sama-sama Bu Nora. Langsung paskan. Mana? Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Nora. Apa kabarnya nih Bu Ayu? Alhamdulillah Bu, kabar baik. Ibu sendiri apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik juga Bu Ayu. Saya dengar ada yang ingin Bu Ayu bicarakan dengan saya. Apa nih yang mau diobrolin? Baik Bu, saya mau menceritakan permasalahan saya Bu yang ada di sekolah. Iya silakan Bu Ayu, saya ingin mendengarkan ceritanya. Oke Bu, di sekolah saya itu Bu, saya melihat siswanya itu sering merasa bosan Bu di sekolah. Dan terkadang rekan-rekan guru itu Bu juga melaksanakan pembelajaran itu monoton Bu. Jadi dari yang saya simpulkan di sekolah Bu Ayu ini pembelajarannya tidak bervariatif ya Bu ya?
Iya Bu, benar sekali Bu. Pembelajarannya itu hanya ceramah Bu. Gaya belajarnya begitu-begitu saja Bu, sehingga siswa itu kurang antusias Bu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik Bu Ayu, kira-kira apa yang ingin Bu Ayu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya itu inginnya ada perubahan Bu, setidaknya sedikit terlihat dari perubahan yang ada di sekolah Bu, yaitu pembelajarannya itu harus diubah agar lebih menjadi variatif Bu. Oh, jadi Ibu ingin merubah pembelajaran lebih bervariatif ya. Jadi untuk merubahnya Ibu ingin cara pembelajaran yang berbeda dari yang biasanya. Iya Bu, benar sekali Bu, biar ada perubahan Bu, seperti itu. Ya, ngomong-ngomong Bu Ayu, perubahan seperti apa yang Ibu Ayu inginkan? Perubahan yang saya inginkan itu Bu, agar menjadi lebih baik. Di sekolah itu kan sudah ada sarana dan prasarana, jadi tinggal memanfaatkan sarana prasarana yang ada dengan maksimal Bu. Oke, berarti Bu Ayu ini tentang pembelajaran yang variatif ya. Kira-kira sekarang ini di sekolah Bu Ayu ada di level berapa? Kalau saya lihat di sekolah saya itu Bu, sudah ada di level 5 Bu untuk sekarang ini Bu. Oke, di level 5 ya. Jadi inginannya Bu Ayu ini ada di level berapa yang Bu Ayu inginkan? Kalau keinginan saya Bu tidak muluk-muluk Bu, saya juga ingin melakukan perubahan kan baru seperti itu. Jadi saya tidak terlalu signifikan. Jadi yang saya inginkan itu Bu hanya naik di level 7, karena di sini kan banyak guru yang mau berubah tetapi bingung untuk melakukan perubahan seperti apa Bu. Oke. Jadi Bu Ayu, langkah-langkah apa yang akan Bu Ayu lakukan untuk melakukan perubahan itu terhadap rekan-rekan kerja Bu Ayu di sekolahan? Oke, mungkin Bu, yang saya akan lakukan yang pertama itu berdiskusi sesama teman-teman saya seperti itu Bu. Kepengennya itu dalam perubahan pembelajaran seperti apa. Mungkin saya juga akan melakukan pendampingan, terus mentoring juga Bu kepada rekan-rekan saya Bu. Oke, jadi Bu Ayu akan melakukan mentoring. Kira-kira selain itu Bu Ayu akan mau melakukan apa lagi? Selain mentoring Bu, mungkin saya juga akan melakukan seminar, workshop, terus juga saya akan melakukan kegiatan yang dapat melakukan pendampingan ke semua guru Bu, seperti itu. Oke, jadi Bu Ayu ingin mentoring atau pendampingan seperti itu ya. Kira-kira yang nyaman untuk dilakukan Bu Ayu apa nih? Kalau yang nyaman Bu, yang akan saya lakukan terlebih dahulu itu sepertinya mentoring Bu, karena mentoring ini Bu sudah ada perubahan yang terlihat Bu. Sedangkan kalau saya melakukan kegiatan seminar atau workshop itu biasanya kegiatan yang diwajibkan oleh sekolah, jadi untuk memiliki kesadaran dari guru itu sendiri kurang Bu. Oke, jadi dalam proses ini menurut Bu Ayu siapa yang bisa membantu untuk mentoring rekan-rekan guru Bu Ayu di sekolah? Kebenaran nih Bu, saya ada teman Bu yang menguasai IT yang saya harapkan dapat membantu saya dan akan membantu saya dalam mengkonsep kegiatan yang akan saya lakukan sehingga sasarannya akan dapat lebih luas tercapai seperti itu. Oke Bu Ayu, ini berarti Bu Ayu akan melakukan kolaborasi dengan rekan kerja Bu Ayu di sekolahan, begitu? Iya, benar sekali Bu. Saya akan melakukan, saya akan berkolaboratif seperti itu Bu dengan rekan saya Bu. Oke Bu Ayu, kira-kira dari obrolan kita nih apa yang Bu Ayu dapatkan? Kalau dari obrolan kita yang sudah dijalankan atau sudah dilakukan seperti ini Bu, saya sudah ada sedikit gambaran tentang perubahan yang akan saya lakukan di sekolah Bu. Salah satunya yaitu dengan memberikan dampak perubahan selama kegiatan pembelajaran pada murid dan guru secara mentoring Bu. Iya. Dalam proses mentoring ini kapan kira-kira Bu Ayu akan melaksanakannya? Kalau menurut saya Bu, saya pengennya secepatnya ya Bu. Jadi mungkin minggu depan akan saya lakukan seperti itu Bu. Oke, wah saya tidak sabar lagi nih dengan apa yang akan dilakukan Bu Ayu. Nanti setelah ini lain waktu saya ingin lagi mendengarkan cerita Bu Ayu setelah melakukan proses mentoring tadi. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Ibu sudah memberikan kesempatannya, waktunya juga untuk mendengarkan permasalahan saya. Dan Ibu juga telah membantu saya dalam menentukan solusinya apa seperti itu Bu. Baik, sama-sama Bu Ayu. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Ayu. Baik Ibu Nora, saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dan Koci. Saya ingin menanyakan beberapa hal nih Bu. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat tadi melakukan coaching? Saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching.
Apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi? Kompetensi yang ingin diterapkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan rasa. Iya, baik Ibu, saya sudah mengamati proses coaching tadi. Ibu sudah sampai nih di rubrik penilaian yang akan dijadikan acuan tadi, yang seperti saya bilang adanya supervisi, sudah memiliki prinsip seorang coach dan juga kemitraan, proses kreatifnya ada, memaksimalkan potensi, dan juga untuk kompetensi inti dari coaching juga sudah ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan rasa. Dan juga sudah menerapkan alur tirta seperti tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, terima kasih Bu Vivi. Ya, sama-sama Bu, semoga kita bertemu lagi di lain waktu ya Bu Nora. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nora. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Nora. Gimana kabarnya Ibu Ayu? Alhamdulillah luar biasa sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat juga Bu Ayu. Nah begini Bu Ayu, sebelum kita melakukan proses coaching, ada yang ingin saya bicarakan dulu dengan Bu Ayu, karena nanti saya akan melakukan rubrik penilaian yang dijadikan sebagai acuan. Yang pertama yaitu coach harus memiliki prinsip seorang coach, kemitraan, terus proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Nanti coach juga harus memiliki kompetensi dari coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan rasa. Setelah itu coach harus menerapkan alur tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baiklah, saya ada pertanyaan untuk Ibu Ayu, yaitu kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan pada percakapan ini? Baiklah Bu, untuk kegiatan percakapan yang akan saya lakukan, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa Bu. Baik, bagian kompetensi spesifik apa yang akan Ibu kembangkan lagi? Untuk bagian spesifik yang akan saya kembangkan itu mendengar dengan aktif dan menggali potensi sehingga nanti coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Bu Ayu, untuk pola ukur indikator apa yang akan Ibu tuju pada proses coaching ini? Untuk indikator penerapan yang akan saya lakukan itu menggunakan alur tirta ya Bu, yang mana secara menuntun dan dapat menggali ide untuk menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Baik, terima kasih Bu Ayu. Semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar. Amin, terima kasih Bu Nora. Bu Pipi. Waalaikumsalam Bu Ayu. Iya, apa kabarnya Bu Pipi hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Pipi. Bu Pipi, saya dengar-dengar Bu Pipi ada yang mau disampaikan sama saya. Iya Bu, ada yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ayu mengenai permasalahan yang ada di sekolah saya Bu. Oke, baiklah Bu Pipi, karena hari ini saya ada waktu, silakan Bu Pipi kalau mau cerita. Begini Bu, di sekolah saya itu siswanya sering merasa bosan karena beberapa gurunya itu melakukan pembelajaran yang monoton Bu Ayu. Oke, baik Bu Pipi, berarti dari cerita Bu Pipi ini dapat saya simpulkan kalau di sekolah Bu Pipi itu masih melakukan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Bu? Iya, pembelajarannya hanya dengan ceramah saja sehingga siswa tadi merasa kurang antusias dengan pembelajarannya Bu Ayu. Oke Bu Pipi, kira-kira apa sih yang Ibu inginkan dari percakapan kita hari ini Bu? Saya ingin adanya perubahan, setidaknya sedikit terlihat perubahan di sekolah mengenai pembelajaran yang bervariatif Bu Ayu. Oke, jadi Ibu Pipi ini kepengennya ada perubahan ya Bu, dari rekan-rekan guru Ibu merubah metode mengajar seperti itu. Iya, benar sekali Bu Ayu, biar ada perubahannya. Nah Bu Pipi, kira-kira perubahan apa sih yang Ibu inginkan? Perubahan yang saya inginkan yaitu menjadi lebih baik dengan memanfaatkan sarana yang ada di sekolah dengan maksimal Bu Ayu. Jadi Bu Pipi di sini ingin melakukan perubahan pembelajaran secara bervariatif ya. Kira-kira kalau saya tanya nih, level pembelajaran yang ada di sekolah Ibu sekarang ini levelnya berapa Bu? Kira-kira berada di level 5 Bu Ayu. Oke, baik Bu Pipi, kalau sekarang di level 5, kira-kira Bu Pipi ingin menaikkannya ke level mana Bu? 3. Tidak terlalu banyak Bu, karena kita baru akan melakukan perubahan yang signifikan. Jadi yang saya inginkan itu di level 7 Bu Ayu. Oke, kalau begitu kira-kira langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk membantu guru agar dapat melaksanakan perubahan dalam kegiatan pembelajaran Bu?
Mungkin sebelumnya saya akan mendiskusikan dengan rekan sejawat saya, dan mungkin saya akan melakukan pendampingan, yaitu seperti mentoring, Bu Ayu. Oke, baik, mentoring ya Bu. Selain mentoring, kira-kira apa strategi lain yang akan Ibu sampaikan dalam melakukan perubahan pada rekan-rekan Ibu? Untuk skala lebih besar, saya ada strategi, yaitu melalui pelatihan dan juga workshop biar tercover semua guru, Bu Ayu. Oke, jadi Bu, di sini ada mentoring atau workshop ya Bu, seperti itu. Kira-kira dari kedua itu, yang mana yang nyaman untuk Ibu lakukan? Sepertinya mentoring, Bu, karena kalau mentoring kan perubahannya itu langsung terlihat. Mentoring dan workshop ya Bu, kira-kira yang nyaman Ibu lakukan itu strategi apa Bu? Kayaknya mentoring dulu ya, Bu, karena mentoring kan langsung ada perubahan. Kalau pelatihan merupakan bukan kesadaran diri. Oke, baiklah Bu Titi. Siapa yang akan membantu Bu Titi dalam melaksanakan mentoring tersebut Bu? Saya ada rekan sejawat yang ahli dan mahir dalam IT. Mungkin saya bisa meminta bantuan ibu tersebut, Bu Ayu. Oke, baik Bu Titi. Berarti Ibu akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat seperti itu ya Bu? Ya, betul, Bu Ayu. Saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan saya. Baik Bu Titi, percakapan kita, kira-kira percakapan yang kita lakukan ini Bu Titi dapat apa Bu? Alhamdulillah saya mendapatkan gambaran dari mengenai perubahan sekolah, yaitu memberikan dampak perubahan selama pembelajaran kepada murid dengan cara mentoring. Oke, jadi kira-kira Ibu Titi kapan akan melaksanakannya nih Bu? Secepatnya Ibu Ayu, tetapi saya membutuhkan sedikit waktu, mungkin akan saya lakukan di minggu depan, Bu Ayu. Wah Bu Titi, saya sudah tidak sabar lagi nih menunggu cerita selanjutnya. Nanti lain waktu kita ngobrol lagi ya Bu Titi. Ya baik, terima kasih Bu Ayu atas kesempatannya. Ibu telah bersedia mendengarkan permasalahan dan juga membantu saya menemukan solusi. Sama-sama Bu Titi, semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu Bu Titi. Ya baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Titi. Baik Bu Ayu, saya sudah mengamati proses Bu Ayu dengan coaching. Ada yang ingin saya tanyakan beberapa hal, yaitu pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada melakukan coaching tadi? Yang sudah saya lakukan itu ya Bu, saya sudah melakukan penerapan prinsip coaching Bu ya. Yang pertama itu kemitraan, terus proses kreatif, terus memaksimalkan potensi pada chip saya Bu. Oke, baik. Apa yang sudah menjadi indikator ketercapaiannya dari proses coaching tadi? Indikator pencapaian yang sudah dapat yaitu Bu, saya mendengarkan secara aktif, terus mengajukan pertanyaan pada chip saya, pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Oke, baik Bu Ayu, dari yang saya amati, Ibu tadi sudah melakukan, yaitu memiliki prinsip seorang coach, ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ibu juga adanya kompetensi dari coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan rasa. Dan Ibu tadi juga saya perhatikan menerapkan alur kita, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama Bu Ayu, semoga nanti kita dapat ngobrol lagi ya. Amin. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Bu Nora. Waalaikumsalam.